Illahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah suraqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Sementara masih banyak manusia yang belum bangga memiliki Allah, bertuhankan Allah. Manusia hanya bangga butuh kepada Allah ketika mereka sudah ditimpa berbagai musibah. Manusia lebih banyak berbangga kepada pangkat, harta, kedudukan, dan berbagai aksesori dunia yang mereka perjuangkan mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Semoga kita menjadi manusia yang dijauhkan dari sifat-sifat demikian. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang sampai saat ini tidak banyak umat untuk mengidolakannya. Anak-anak kita, apalagi anak milenial, lebih banyak mengidolakan tokoh-tokoh selain manusia yang satu ini. Yang percayalah bahwa di hari akhir nanti, semua umat manusia akhir zaman akan mencari sosok manusia yang satu ini, karena butuh pertolongannya. Tapi kita tidak pernah untuk membanggakannya, tidak pernah untuk menyambungkannya, apalagi menjadi idola. Idola mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi idola zaman sekarang. Mereka lebih bangga dengan tokoh K-popnya. Mereka lebih bangga dengan idola-idola akhir zamannya. Dan itu adalah anak-anak kita. Apakah kita tidak merasa sedih dengan anak-anak kita yang tidak mengidolakan manusia yang kita cari di akhir zaman? Siapakah beliau? Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan. Selanjutnya khotib berwasiat kepada diri sendiri, karena ternyata telinga khotib ini menghadapnya ke depan. Ini menggambarkan bahwa ketika seorang khotib berbicara, sebetulnya dia sedang menasehati dirinya. Karena itu saya menasehati diri dan semua yang ada di sini, marilah kita pertahankan barang yang berharga di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah. Itu pun jika manusia tahu. Apakah itu? Itulah iman, Islam, dan takwa. Kita hidup dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Kita hidup hanya untuk mempertahankan iman, Islam, dan takwa. Dan jangan coba-coba kita mati meninggalkan dunia ini kecuali membawa iman, Islam, dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, sebulan penuh kita sudah selesai melaksanakan diklat sistem ilahi. Al-Quran mengungkap dua bahasa dengan istilah diklat spiritual ini. Satu ada istilah as-saum, dua ada kata as-siyam. Kenapa as-saum? As-saum itu adalah puasa secara umum. Bapak tidak ngomong, itu puasa. Bapak tidak berbicara, itu puasa. Dan itu yang dipakai adalah as-saum. Artinya siapapun, umat manapun yang ketika dia memuasakan dirinya secara umum, maka dikatakan as-saum. Tetapi untuk Muhammad, Allah menggunakan, untuk umat Muhammad ini Allah gunakan kata as-siyam. Makanya ayatnya kutiba alaikumus siyam, tidak kutiba alaikumus saum. Apa bedanya saum dengan siyam? Kalau siyam spesial untuk umat Muhammad, yang pelaksanaannya begitu ringan, hanya menahan lapar dan dahaga dalam jam tertentu. Aktivitas yang lain boleh berjalan. Tetapi sistem ini sungguh memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan target dari puasa ini bukan lapar. Itu sebab ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun.
Bukan la'allakum laparun. Kalau la'allakum laparun, siapapun yang sudah lapar, dia sudah berpuasa. Tapi ternyata lapar bukan tujuan dari puasa. Lapar hanya alat dalam sistem puasa. Karena tujuan puasa yang sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Inilah yang gampang diucapkan. Ustadz dan kiai di mana-mana senantiasa mengumandangkan takwa, takwa, takwa. Tetapi sudahkah takwa itu melekat pada diri kita dan itu merupakan hasil daripada saum? Karena ternyata siang kita tujuannya bukan lapar, tetapi takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun yang sudah berpuasa, yang dia paling lapar mungkin, tapi kalau tidak menghasilkan takwa, maka percayalah, puasanya hanya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi mengisyaratkan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwalash. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa tidak memberikan apa-apa kepada dirinya. Ini yang harus diwaspadai, karena tujuan puasa adalah takwa. Karena itu, mari kita saatnya untuk mengintrospeksi. Apakah payah-payahnya kita selama 1 bulan kemarin menghasilkan apa yang oleh Allah dambakan untuk umat Muhammad, yaitu takwa. Karena ternyata takwa ini sungguh dahsyat, sungguh luar biasa efeknya jika kita tahu dan jika kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita lihat isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Di ujung ayat itu Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun. Menurut ahli bahasa, la'alla itu artinya litaroji. Litaroji artinya mudah-mudahan. Lah kok kenapa mudah-mudahan? Ini menggambarkan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita harus waspada. Kalau mudah-mudahan berarti tidak pasti setiap orang yang berpuasa dia pasti takwa. Ini yang harus diwaspadai. Dan ini yang Rasulullah isyaratkan tadi, bahwa banyak manusia yang puasa tiap tahun. Mungkin dia paling payah puasanya, tapi tidak mendapatkan apa-apa, yang ada dia hanya lapar dan dahaga. Lapar bagi orang yang berpuasa, mohon maaf, itu hanya latihan. Tengoklah di luar sana. Ada orang yang tiap harinya itu lapar. Dan itu adalah keadaan mereka setiap saat. Kita lapar hanya untuk latihan. Dan makanannya sudah kita siapkan maghrib. Mereka yang di luar sana, Masya Allah, mereka lapar sepanjang hayat. Makanannya belum tentu ada. Maka kalau kita tujuannya hanya untuk lapar, apa yang Bapak peroleh dengan lapar Bapak? Karena ternyata kalau lapar itu bisa merubah diri, masih kalah sama hewan. Tengoklah ulat. Ulat lapar 40 hari jadi kepompong. 40 hari lagi jadi kupu-kupu. Jelas perbedaannya. Ada ular yang dia sudah tua, lapar dia, 40 hari dia bertapa, berubah tubuhnya menjadi muda. Bapak lapar 1 bulan, nggak ada perubahan apa-apa. Mikir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mari kita introspeksi. Karena ternyata tujuan puasa bukan lapar, tetapi takwa. Hanya ketika yang digunakan kata la'ala, 1 waspada. Yang kedua berarti dengan kata la'ala, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang serius puasanya. Siapa yang di antara kita yang puasanya benar-benar, bukan hanya sekedar lapar dan malu sama tetangga dan anak istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu menurut para alimul ulama, puasa itu ada 2. Wujud puasa ada 2. Yang pertama, ini yang disebut dengan wujud iktibari. Dan yang kedua, wujud malakuti. Ini yang tidak pernah kita dengar. Puasa disebut wujud iktibari. Itulah puasa fisiknya. Tetapi puasa yang disebut wujud malakuti, bila perlu, seumur hidup, Pak. Maksudnya apa puasa seumur hidup? Bukan puasa tidak makannya 1 bulan saja sudah kepayahan. Jadi yang dimaksud puasa sepanjang hayat adalah bagaimana kita mampu memuasakan diri kita dari selain Allah. Itu yang harus kita puasakan sepanjang hayat. Ketika kita memuasakan diri dari selain Allah, Bapak akan puasa dari akhlak yang buruk. Bapak akan puasa dari kesombongan. Bapak akan puasa dari kerakusan. Yang karena kerakusan saja akhirnya semua serba dimakan. Bukan hanya beras yang dimakan. Bukan hanya uang yang dimakan, aspal dimakan, beton dimakan. Puasakan, Pak, itu puasa seumur hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kenapa takwa ini begitu penting di mata Allah sekaligus di mata manusia? Jamaah rahimakumullah, karena ternyata takwa itu menjadi inti dari kemuliaan manusia. Manusia hilang takwanya, derajat manusia itu sendiri. Apa bedanya dengan hewan? Dia hanya wujudnya saja manusia, tapi perilakunya sama saja dengan hewan. Kenapa takwa ini penting? Bapak lihat. Dulu ketika kita sedang sekolah, minimal ketika kita belajar pramuka, ada yang disebut dengan dasar dharma. Ingat, dharma yang pertama pasti takwa. Bapak lihat aturan prajurit, pasti ada takwanya. Sampai seorang khotib saja, ketika dia berkhutbah, tidak ada wasiat takwanya. Wajib diingatkan. Kalau dia tidak mau, ingatkan kedua kali. Masih lolos, ingatkan ketiga kali. Sampai 3 kali, dia tidak berwasiat takwa, mohon maaf, dipecat. Khotibnya diganti, saking pentingnya masalah takwa. Lah takwa ini seperti apa sosoknya? Inilah yang harus kita telusuri. Karena itu target puasa. Seperti apa perilaku orang yang bertakwa? Allahu Akbar. Jangan jauh-jauh. Orang yang takwa itu persis perilakunya seperti orang puasa. Itulah sosok manusia yang bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa dari sosok orang yang berpuasa? 1. Bangunnya tidak pernah kesiangan. Karena ada perintah. Untuk apa? Sahur. Sahur ini apa? Bangun sepertiga malam, lebih awal. Untuk apa? Mau mungkin untuk nonton sepak bola, mau mungkin untuk game-gamean, mau mungkin untuk begadang. Tapi perintahnya adalah sahur, dari kata sahara, bangun lebih awal sepertiga malam, karena di situ ada rahasia. Kalau setiap waktu kita berdoa memohon kepada Allah seolah Allah itu jauh, tapi pada sepertiga malam Allah yang turun ke dunia, diibaratkan Allah yang mengundang manusia, ayo minta berdoa kepadaku. Itu sebab wajibnya adalah sahur, tidak ada kaitannya dengan makan. Celakanya kata sahur dikaitkan dengan makan, sehingga yang sering kita dengar makan sahur, sahurnya hilang untuk tahajud, yang ada adalah makannya gagal. Karena ciri orang yang takwa pasti bangunnya tidak pernah kesiangan. Yang kedua, lihat perilaku orang yang berpuasa. Pada saat berpuasa, mohon maaf, orang yang berpuasa itu lebih banyak ibadahnya daripada haram jadahnya. Itulah ciri orang yang bertakwa. Itulah saat kita sedang berpuasa. Yang ketiga, ciri orang yang takwa itu persis seperti orang yang puasa. Apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Nggak pernah tak geliang tak geleyong. Dia istiqomah, dia ajeb, dia pancen dalam melaksanakan perintah Allah, apapun resikonya. Bapak lapar, jalan terus. Bapak letoy, jalan terus. Bapak lelah, jalan terus. Sampai kepada waktu yang ditentukan. Itulah istiqomah. Dan itu pembelajaran yang harus kita bawa sepanjang hayat kita. Manakala Bapak tidak pernah istiqomah, maka hidup ini akan sia-sia. Sampai Rasul mengatakan, istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'ida. In akhadtum yaminan aw shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Istiqomahlah kamu dalam kebenaran dan kebaikan. In akhadtum yaminan aw shimalan. Perjalanan kamu itu sudah jauh, Pak. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Bapak ngaca dong. Dulu Bapak muda, sekarang sudah tua. Jauh perjalanan Bapak itu. Dulu Bapak orang yang berkuasa, sekarang boro-boro untuk menguasai orang lain, menguasai tubuh saja sudah tidak bisa. Dulu ibu nona-nona, sekarang jadi nini-nini. Kalau tidak istiqomah, qad sabaqtum sabqan ba'ida. Perjalanan kamu itu sudah terlalu jauh. In akhadtum yaminan aw shimalan. Kalau tak geleyang tak geleyong, masih memikirkan urusan masalah duniawi, lupa kepada apa yang akan dibawa ke akhirat. Sampai hidup akhirnya terbawa-bawa oleh kehidupan dunia. Faqad dalaltum dalalan ba'ida. Kamu tuh sudah sesat sesat-sesatnya. Dan istiqomah itu ciri orang yang takwa. Kenapa? Karena dia berani berpayah-payahan dalam kondisi apapun. Hanya karena satu. Apakah itu? Itulah yang disebut muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah ini merasa diintip oleh Allah. Itu dididik pada saat sholat. Sholat diturunkan pada bulan Rajab. Rajab 3 bulan sebelum puasa. Di situ Rasulullah mengisyaratkan,
Sampai Rasulullah membuat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa rahasianya? Rahasianya karena kunci keberhasilan Ramadan itu ada pada Rajab. Rajab itu ada apa? Ada sholat. Di sholat sekali lagi. Itulah detik-detik ketika kita merasa diawasi oleh Allah. Mungkin sehari-hari Bapak pernah lengah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, karena merasa Allah tidak mengawasi. Tidak sadar bahwa dia itu sudah kufur sebetulnya. Paling tidak, kufur perbuatan. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, kenapakah dia berbuat dosa? Hanya karena tidak dilihat komandan, hanya karena tidak dilihat istri, hanya karena tidak dilihat pimpinan. Kenapa Anda berbuat dosa? Berarti kita sedang merasa tidak diawasi oleh Allah. Kita bohong, kita selingkuh, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Dididiklah di dalam sholat. Mohon maaf, kalaupun Bapak sholat sendirian, kenapa tidak berani untuk macam-macam? Itu detik-detik ketika kita sedang muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Sayang sekali. Rasa diawasi oleh Allah itu terlalu singkat. Apalagi kalau sholatnya patas AC. Apalagi sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia kira tidak diawasi, lepas dari pengawasan Allah. Hati-hati, itu sudah kufur intiqadi. Kemana Allah itu? Makanya pada saat sedang sholat nggak berani macam-macam. Kenapa? Istri nggak ada, suami tidak ada, komandan tidak ada. Wong Bapak mau jungkir balik saja silahkan saja. Tapi kenapa tidak berani? Saat itu, pada bulan Rajab itu, pada saat sholat itu, kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun durasinya singkat. Maka rasa ini, kata Rasulullah, bawa kepada bulan Sya'ban, bawa kepada bulan puasa. Di bulan puasa itu, muraqabah, rasa diawasi oleh Allah itu diperpanjang dari mulai saat imsak atau subuh sampai kepada maghrib. Kenapa Bapak tidak berani macam-macam, untuk minum saja harus sembunyi-sembunyi? Karena saat itu kita sedang merasa muraqabah. Muraqabah inilah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Yang hebat adalah di ujung ayat itu Allah menggunakan kata tatakun. Tatakun ini adalah bentuk kalimat, kalau menurut ahli bahasa, al-hal wal mustaqbal. Al-hal itu berlaku saat itu, tetapi juga berlaku sepanjang hayat. Berlaku saat itu ketika Bapak sedang puasa. Bapak tidak berani macam-macam. Meskipun macam-macam, Bapak masih punya rasa malu. Cuma sayang malunya dari perut ke atas. Maka ketika mereka makan di pinggir jalan, mohon maaf, mukanya ditutupi, kakinya pada kemana-mana. Dia malu sama siapa? Ari Allah dikamanakeun. Itu Pak, lepas. Lepas Pak, lepas. Makanya ada yang disebut puasa sepanjang hayat. Inilah yang tadi disebut. Bagaimana kita merasa senantiasa muraqabah, yang tadinya hanya merasa diawasi oleh Allah dari mulai imsak sampai maghrib. Puasanya dibatalkan, tapi pengawasan oleh Allahnya jangan sampai dibatalkan seumur hidup. Karena kemanapun Bapak lari, kemanapun Bapak bersembunyi, tidak ada tempat yang bersembunyi bagi Allah. Dan itulah didikan yang kita dapat dari bulan puasa. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Apalagi ciri orang yang takwa dari hasil puasanya. Quran surat Ali Imran ayat 133-135 menyebut lagi. Semoga ciri-ciri ini ada di kita. Apakah itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Orang yang memiliki kepekaan sosial. Tadi dididik, kita lapar dalam puasa, kita hanya melaksanakan kewajiban. Tengok saudara kita yang lapar seumur hidup, Pak. Maka kenapa puasa ini tidak pernah membuka tentang kepekaan sosial Bapak? Bapak makan berapa puluh suap, itu pun mungkin banyak yang dibuang. Apalagi anak-anak milenial sekarang, dengan gaya makannya, bukanya di mana-mana. Seolah-olah hanya mereka yang bisa menikmati itu. Tengoklah saudara kita yang di luar. Kenapa itu tidak jadi pendidikan? Maka orang yang takwa itu yunfiquna, mereka mau berbagi fisarra'i wa dharra'i, dalam keadaan tersembunyi maupun terbuka, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang berbagi dalam keadaan lapang, duitnya banyak wajar, tapi mereka mau berbagi meskipun uangnya pas-pasan, karena ketika dia berbagi hakikatnya merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Sampai di dalam beberapa diskusi Allah mengatakan,
Kalau kamu tidak pernah merasa berjumpa dengan aku, jumpailah anak yatim, fakir, dan miskin. Ketika engkau menjumpai mereka, engkau sudah ketemu dengan aku, kata Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Apalagi ciri orang yang bertakwa, yang puasanya berhasil. Bukan hanya lapar dan dahaga. Wal qadiminal ghaidha. Wal qadiminal ghaidha, mampu mengendalikan diri. Karena hakikat kemuliaan manusia ada pada pengendalian dirinya. Bablas pengendalian dirinya sama aja dengan hewan. Pada saat dia marah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, apa tidak penting pengendalian diri itu? Dan inilah ciri orang yang bertakwa. Apalagi ciri orang yang bertakwa, wal afina, mudah memaafkan, mudah menerima maaf dari orang lain. Ada orang yang dia itu bersalah, tapi dia tidak merasa bersalah. Apalagi dia untuk minta maaf. Bahkan ketika orang minta maaf, dia lebih sombong daripada Allah. Sampai mengatakan, tiada maaf bagimu. Manusia ini lebih sombong daripada Allah. Allah saja Maha Ghafurur Rahim. Sampai ada yang keterangan yang menyatakan, manis tagfaro, alam tastagfir, fadzalika syaitan. Barang siapa yang kita maaf kepada orang tersebut tidak memaafkan kita, fadzalika syaitan, maka manusia ini disamakan dengan setan. Hati-hati dengan kata maaf, meminta maaf, dan memberi maaf. Karena itulah kemuliaan manusia. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana cara kami memaafkan? Ikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut surat Al-Maidah ayat 13. Inilah SOP, standar operating procedure untuk tata cara memaafkan. Jangan salah kaprah. Ayatnya jelas. Fa'fu anhum wasfah. 3 stepping untuk cara memaafkan menurut Al-Quran. Fa'fu, niatkan, canangkan untuk memaafkan dan minta maaf. Kenapa harus diniatkan? Innamal a'malu binniyat. Orang mau memaafkan, mau dimaafkan. Kalau tidak ada niat, tidak jadi. Apakah dengan niat selesai? Enggak, karena ayatnya dilanjutkan. Wasfah. Wasfah itu apa? Wasfah itu yang pertama. Setelah kita meminta, meniatkan untuk memaafkan atau minta maaf, maka kata wasfah ini dimana? Lapangkan dadamu. Orang sudah berniat, tapi tidak lapang dada. Enggak jadi dia memaafkan. Tengoklah ada contoh. Ada seseorang yang pernah disakiti di gerbang itu. Sampai seumur hidup dia tidak lupa ketika dia disakiti di situ. Karena dipermalukan di depan orang umum. Seumur hidup dia tidak akan pernah lupa. Begitu mendengar keterangan fa'fu, canangkan niat. Dia sudah berniat mau memaafkan. Ketika dia jalan sampai di gerbang itu, dia melihat gerbang itu. Ingatlah dia, aku disakiti di sini. Aku dipermalukan di sini. Tidak lapang dada. Akhirnya, sekalipun dia sudah berniat, nggak jadi memaafkan orang. Maka syarat yang kedua itu wasfah, di mana sohipah, lapangan, yang lapang dadanya, lapangkan dulu. Kemudian wasfah itu apa? Setelah niat, lapangkan dada. Yang ketiga, maka ciri orang saling memaafkan. Ada ciri-ciri dan tanda-tanda saling memaafkan. Makanya dari kata wasfah, ada kata musofah. Itu mah cara saja, silahkan. Orang sekarang anak-anak milenial lebih modern lagi. Cara memaafkannya tidak seperti kita. Ada yang saling tinju, saling sikut, saling adu pantat. Itu cara. Yang penting ada cara dan ciri saling memaafkan. Niat, lapangkan dada, ada ciri-ciri saling memaafkan. Selesai? Belum. Karena kata wasfah menurut ahli tafsir, ada satu lagi. Apa? Buka lembaran baru dan tidak ada kata tapi. Kalau ada kata tapi, batal memaafkannya. Maksudnya apa Ustaz? Kita sering mendengar ada orang, kamu sudah tahu yang memfitnah kau itu. Ya, sudah dimaafkan. Sudah, tapi batal. Enggak ada kata tapi. Itulah menurut Al-Quran. Apalagi ciri orang yang bertakwa. Idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Namanya juga manusia. Wa ma sumiyal insan illa linisyani. Tidak disebut manusia karena kakeureut kasiut kasifat ku kesalahan. Pasti dia pernah berbuat salah dan dosa. Tapi ketika dia berbuat salah dan dosa, zakarullah, dia segera ingat, zikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Salah
minta ampun. Salah, minta ampun. Salah, minta ampun. Cuman salahnya jangan direncanakan. Karena kalau direncanakan, itu namanya main-main dengan tobat. Apa ciri orang yang bertobat? Pertama, intiqolah. Dia lari dari area kesalahan itu. Setelah lari, inabah. Inabah itu apa? Kembali kepada jalan Allah. Cirinya kembali kepada jalan Allah, ibadahnya, kualitasnya, kuantitasnya meningkat. Itu ciri orang yang tobat. Kenapa? Karena ibadah harus lebih banyak daripada haram jannahnya. Ibadah diibaratkan tip X, dosa diibaratkan noda hitam. Orang yang berbuat dosa, banyak noda hitamnya, akan dihapus oleh apa? Kalau tidak tahu tentang ayat ini. Di dalam ayat ini ternyata disebut innal hasanat yudhibna sayyi'at. Hasanat, amal baik, amal soleh. Itulah satu-satunya tip X untuk menghapus dosa-dosa, titik-titik noda-noda hitam di dalam lembaran kehidupan kita. Maka alangkah sangat tidak manusiawinya, sangat tidak logis ketika noda hitamnya lebih banyak daripada tip X-nya. Seharusnya tip X-nya lebih banyak daripada noda hitamnya. Seharusnya ibadahnya lebih banyak daripada haram jadahnya. Itulah orang yang benar-benar taubatnya diterima oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, terakhir, jika puasa kita berhasil atas dasar iman dan takwa. Iman itu satu, yaitu kita merasa terus diawasi oleh Allah, dan keyakinannya itu tertancap di sini. Wahtisaban, dan terus mengkalkulasi diri untuk melihat berapa banyak noda hitam, berapa banyak titik yang harus disiapkan. Maka puasa seperti inilah yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dihapus dosa masa lalu. Dihapus dosa masa lalunya. Disinilah hebatnya puasa. Bagaimana puasa ini menghapus dosa-dosa masa lalu, meskipun ini 1 tahun sekali. Kenapa? Ini yang tidak bisa kita mengerti. Puasa menghapus dosa setahun sekali, tapi kita berbuat dosa tiap hari. Masa mau nunggu 1 tahun sekali? Masa mau nunggu 1 tahun sekali? Kita berbuat dosa setiap saat. Kalau begitu terlalu lama dong sistem ajaran Islam untuk menghapus dosa. Ini yang harus berpikir cerdas, karena ada amalan yang ringan tetapi dahsyat. Tengoklah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang berzikir, zikirnya benar-benar mengucapkannya, panjangnya, pendeknya, berijazah, jelas sanadnya, maka 4.000 dosa besarnya rontok saat dia berzikir. Berzikir tidak perlu menunggu 1 tahun sekali. Setiap saat Bapak berzikir, saat itu dosa kita rontok, sebagaimana rontoknya kesalahan-kesalahan kita yang kita buat sehari-hari. Inilah puasa seumur hidup, bukan harus menunggu 1 tahun 1 kali. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita agar puasa yang kita capai dengan jerih dan juang ini tidak hanya melahirkan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang didasarkan atas iman, yaitu merasa terus diawasi oleh Allah sampai 1 tahun ke depan, wahtisaban, dan kecerdikan kita untuk senantiasa mengkalkulasi berapa banyak kesalahan, berapa banyak pit'ek, yaitu amal soleh yang harus kita siapkan. Dan pit'ek kita, amal soleh kita, harus lebih banyak dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita menghambakan diri di hari raya Idul Fitri. Idul Fitri diartikan adalah hari kembalinya kita kepada fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah kita itu adalah kesucian jiwa, kesucian ruhani kita, bersih dari berbagai noda dan dosa. Noda dan dosa kita kepada Allah sudah dihapuskan dengan puasa kita kemarin.
Tinggal bagaimana caranya noda dan kesalahan kita kepada sesama manusia. Berendah hatilah untuk menerima maaf dari orang lain, dan berendah hatilah untuk minta maaf kepada orang lain. Maka dosa lahir batin kita semoga dibebaskan oleh Allah, sehingga kita kembali kepada kesucian. Inilah hakikat Idul Fitri. Kita disebut sebagai orang-orang wal faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Untung dari apa? Untung dari berbagai hal. Untung dari perilaku buruk yang sudah kita kikis. Untung dari perilaku buruk kepada Allah sehingga kita lalai untuk beribadah. Dan akan lebih beruntung lagi ketika kita membawa nilai-nilai Ramadan itu ke dalam setiap langkah kehidupan kita 1 tahun mendatang. Semoga Allah berkenan untuk memberikan kekuatan untuk kita tetap beribadah, mempertahankan Ramadan 1 tahun ke depan. Bukan puasa secara fisik, tapi puasa secara batin. Puasakan kita dari selain Allah. Puasakan kesombongan kita, keserakahan kita, kerakusan kita, sehingga semuanya ditahan karena kita merasa muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah. Itulah hakikat orang yang bertakwa, dan itulah orang yang akan beruntung dunia akhirat. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa ke hadirat Allah agar satu saja puasa kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah, terlalu banyak keinginan kami kalau kami harus ungkapkan. Tetapi satu saja ya Allah, innaka afuwun. Engkau adalah maha pemaaf. Sementara kami adalah makhluk yang senantiasa khilaf. Setiap langkah, setiap detik, setiap detak jantung kita hanya berbuah salah, berbuah dosa, berbuah kekeliruan. Tidak banyak yang kami minta ya Allah. Seburuk apapun kami, karena kami akan kembali kepadamu. Bersihkanlah seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami dengan keagungan maaf-Mu. Ya Allah, berilah kami, hati kami, kelunakan, kelapangan, agar kami juga lebih mudah untuk menerima maaf dan meminta maaf kepada orang lain. Karena Engkau juga maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa ya Allah, terlalu rugi kalau hidup ini tidak Engkau ridhoi. Buat apa pangkat kami, kedudukan kami, harta kami, jabatan-jabatan dan sebutan dunia kami kalau Engkau tidak ridho ya Allah. Karena ketika ridho-Mu Engkau cabut, seluruh yang aku banggakan ini tidak ada nilai apa-apa. Karena itu ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Meskipun kami manusia yang berbalut dosa, tapi tetap Engkau bermurah hati kiranya untuk senantiasa memarkirkanku di surga-Mu. Meskipun tidak layak, tetapi mau kembali kemana lagi? Karena neraka terlalu dahsyat untuk kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, terlalu sulit hidayah ini untuk tertancap di dalam dada kami. 1 bulan kemarin, hidayah yang sudah tertancap itu meskipun hanya sedikit. La tuzigh qulubana, jangan Engkau cabut kembali ya Allah. Jangan Engkau cabut kembali ya Allah dari dada kami, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqamah, dan kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, hina nian kalau kami hanya diberi kebahagiaan, kebaikan, keagungan di dunia ini. Rugi nian kalau kami hanya diberi kebahagiaan di dunia ini. Karena itu ya Allah, meskipun hanya setitik, berilah kami kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah sepak terjang kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, seluruh keluarga besar kami. Seluruh keluarga besar kami, seluruh keluarga besar kami, jauhkanlah dari segala perbuatan yang berbuah neraka jahanam. Dari neraka jahanam dunia sampai neraka jahanam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.